Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh dan majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana dalam keadaan beribadah, melaksanakan ibadah puasa, mengawali pada hari ke-7 ya. Pada hari ke-7 ya. Nah, kita mengawali kegiatan ibadah kita. Semoga kita berharap dan berdoa pada Allah, ibadah yang kita laksanakan ini menjadi ibadah yang makbul, ibadah yang diterima oleh Allah, sehingga menjadikan ibadah tersebut sebagai tabungan akhirat kita, sebagai tabungan akhirat kita di hadapan Allah nantinya ketika kita bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, dalam beribadah itu ada panduan-panduan, ada kalau dalam bahasa kita tuh ada juknisnya ya, ada juknisnya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah itu ada panduan-panduannya ya. Dan salah satu panduannya itu adalah klasifikasi ibadah. Klasifikasi ibadah yang pertama namanya ibadah itu ibadah fardu ain ya. Fardu ain itu wajib secara individual ya. Fardu ain wajib secara individual ya, seperti sholat, kemudian ya puasa seperti yang kita lakukan saat ini, puasa, zakat dan lain sebagainya, termasuk membaca syahadat, itu kewajiban individual. Ada namanya fardu, yang kedua yang di bawahnya lagi ada namanya fardu kifayah ya. Nah, fardu kifayah ini ya, fardu kifayah ini kewajiban yang bersifat kolektif ya, yang bersifat kolektif, kolegial istilahnya ya. Jadi kewajiban yang kalau sudah dilaksanakan oleh salah satu dari umat Islam dalam satu wilayah, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tapi kalau dak katik yang melaksanakan, dosa galo-galo. Nah, ya. Dosa itu namanya fardu kifayah. Kalau dak katik yang melaksanakannya, maka berdosa semuanya. Ya. Nah, yang paling umum itu dicontohkan yaitu mengurus jenazah. Ya. Mengurus jenazah itu namanya kewajiban fardu kifayah. Kalau ndak katik nian yang ngurus jenazah di di wilayah itu sampai jenazahnya dioper terbengkalai ya, terbengkalai, maka berdosa galo sekampung itu ya, berdosa galo-galo. Nah itu ya. Jadi itulah namanya kewajiban fardu kifayah. Jadi jangan dianggap remeh peran ketua kuburan itu, tidak ya. Ini ketua kuburan itu melaksanakan fardu kifayah itu ya. Nah, yang di bawahnya lagi baru namanya sunnah, ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah pun ada namanya ibadah sunnah muakkad ya. Sunnah kemudian yang sering yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Nah, dalam sunnah ini ada lagi klasifikasinya, ada lagi pembagiannya. Contoh di dalam sholat. Di dalam sholat itu sholat sunnah yang paling bagus yaitu sholat rawatib ya. Sholat sunnah rawatib.
Sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Ya. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Baik itu yang muakkad atau ghairu muakkad. Kalau yang muakkad itu ada 10 rakaat. Baik sebelum atau sesudah dari sholat fardu itu. Nah, sholat rawatib ini semuanya dikerjakan di setiap sholat 5 waktu kecuali setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Yang lainnya boleh galau-galau, ya. Baik itu digabung sholat sunnah, meskipun dia masuk ke muakkad atau ghairu muakkad, yang penting dia itu masuk sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini fungsinya, salah satu fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Ya, makanya penting di situ. Salah satu fungsi, ya, salah satu fungsi. Jadi baru salah satu ini, ya, belum salah banyak ini, ya. Belum. Salah satu fungsi dari sholat rawatib itu adalah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu. Makanya sholat rawatib itu paling tinggi kedudukannya. Ya. Jadi banyak orang ini salah paham. Ya, dan apalagi dalam dalam bulan puasa model ini, ya. Dia nak nunggu sholat taraweh dan misa, dia tidak sholat rawatib, tidak sholat ba'diyah. Nah, ini namanya pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Karena apa? Sholat rawatib itu lebih tinggi derajatnya dari sholat tarawih, ya. Karena sholat tarawih itu memang ibadah khusus yang ada di dalam bulan Ramadan. Ibadah sholat sunnah khusus di bulan Ramadan. Dan sholat tarawih itu memang fungsinya salah satunya adalah untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Tetapi sebesar-besar atau seagung-agungnya sholat tarawih, ternyata masih belum bisa mengalahkan sholat rawatib. Nah, itu, ya. Sholat rawatib. Jadi sholat rawatib itu. Kenapa sholat rawatib itu di setiap waktu sholat wajib ada namanya sholat rawatib. Makanya dia penting itu di situ, ya. Jadi dia mengiringi atau mendahului sholat wajib. Jadi aku galak nengok waktu di masjid, kan Ramadan model ini kan ngisi di Linggau itu, tengok kita sholat ba'diyah Isya, ya, dia duduk kan. Nah, ya, model ini, aduh, ini mungkin belum paham, ya, akhirnya diterangkan, ya, diterangkan yang model itu, ya. Jadi sholat tarawih itu penting, ya. Sholat tarawih itu penting, tapi juga lebih penting lagi sholat rawatib. Nah, di dalam sholat rawatib, ya, kemudian setelah sholat rawatib ada namanya sholat tahajud, sholat sunnah tahajud. Nah, sholat sunnah tahajud ini unik, ya. Sholat sunnah tahajud itu unik. Uniknya apa? Uniknya dia sholat sunnah, tapi Allah sendiri langsung memerintahkan. Kalau sholat sunnah yang lain itu tidak katik perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sholat tahajudnya ada perintah langsung dari Allah. Oh, ya, perintah langsung. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sedikit waktu malam fatahajjad, maka bertahajudlah engkau.
nafilatan, Allah garis bawahi nafilatan lak, sebagai ibadah sunnah untukmu. Ya. Jadi nafilatan itu sebagai ibadah sunnah untukmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga dengan salat tahajud tersebut Allah akan mengangkat derajatmu dalam derajat yang terpuji, ya, dalam derajat yang dimuliakan. Itu salat tahajud. Ya. Nah, sudah salat tahajud itu salat witir. Salat witir. Ya. Jadi belum tarawih itu, ya. Jadi jadi klasifikasinya tuh ya. Iya, ya. Salat witir, ya. Jadi ya bukan kok mengecilkan tarawih, tidak, ya, tapi kita menerangkan apa namanya tingkatan-tingkatannya, ya. Jadi salat rawatib, salat tahajud, sudah salat tahajud, salat witir. Salat witir, ya, salat witir ini minimal 1 rakaat, ya, minimal 1 rakaat. Maksimal ada maksimalnya, maksimal 11 rakaat. Itu, yaitu salat witir, ya. Nah, dalam pelaksanaannya boleh sekaligus itu 1 salam, boleh dibuat beberapa kali salam, ya. Boleh dibuat 2 rakaat salam, terakhir 1 rakaat. Boleh, ya. Dan dalam salat witir itu yang paling menurut mazhab Imam Syafi'i yang paling bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam kemudian diakhiri 1 rakaat. Ya, karena ada baginda Rasulullah SAW itu bersabda, "Sholatul lail masna masna." Kata Rasulullah, ya, salat sunnah malam hari itu 2 rakaat. Nah, itu, ya. Tetapi Rasulullah pernah melakukan salat witir itu 3 rakaat sekali salam pernah, ya. 11 rakaat sekali salam pernah. Dibuat 4 rakaat, 3 rakaat formasi kesebelasan 4-4-3, pernah. Nah, itu. Jadi itu menerangkan bahwasanya seperti itu boleh, ya. Boleh, ya. Nggak 4-4-3 boleh, nggak 2-2 boleh, ya. Tapi baginda Rasulullah menegaskan sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu yang paling bagus 2 rakaat. Itu, ya. Itu salat witir, ya. Jadi klasifikasinya seperti itu. Nah, anehnya lagi kadang di beberapa tempat, ya, sering juga aku nengok setelah sholat tarawih ada jemaah ini mundur, tidak mengikut witir dengan imam, ya. Boleh tidak model itu? Ya sah-sah saja, itu hak dia, ya. Sah-sah saja, itu hak pribadi dia. Tapi ketika dipandang dari sisi keutamaan beribadah, nah ini kurang afdol, ya. Karena apa? Dia meninggalkan salat witir, dia nak tarawih, ketika imam mau salat witir, dia dia balik dengan alasan kaget be salat witir yang aku di rumah. Nah, paslah di rumah lah banyak pula gabi lain. Pas sampai rumah nengok kolak masih ada, lupa dengan sholat witir yang tadi, pempek masih, air makan dulu, makan, sudah makan kenyang, kolak tadi tak santan naik ke mata, dan selesai tidur ngantuk, lupa sholat witirnya, sampai lah nak subuh, sahur baru bangun, lah mepet pulau sahurnya, jadi tidak sempat sholat witir. Jadi dia menyia-nyiakan waktu kesempatan witir bersama imam. Karena apa? Dalam salah satu keterangan, barang siapa yang sholat tarawih
kemudian witir bersama imam, maka dia akan mendapatkan pahala sholat malam, sholat selama satu malam suntuk. Wah itu ya. Makanya kalau kita lewatkan seperti itu ya rugi istilahnya. Tapi kalau sahnya ya sah-sah baik. Itu kan apa namanya itu hak dia kan ya. Tidak sholat juga, tidak sholat tarawih juga namanya sunnah ya kan. Nah, namanya sunnah. Ya. Jadi seperti itulah klasifikasi atau penjelasannya mengenai sholat witir ya. Jadi karena apa sholat witir itu dengan alasan itu kan sholat penutup sholat penutup katanya itu witir itu sholat penutup, betul ya, sholat penutup. Tapi sholat penutup itu maksudnya ya sholat penutup dalam satu majelis ya, dalam majelis itu. Nah dalam mazhab Syafi'i itu juga berbeda pendapat masalah misalnya wong lah sudah sholat witir misalnya di masjid, kaki di rumah dia nak sholat witir lagi tuh sholat tahajud ya, sholat tahajud, setelah sholat tahajud dia tutup lagi dengan sholat witir, boleh dak? Boleh ya, karena sholat witir itu menurut sebagian pendapat boleh-boleh baik ya boleh-boleh baik. Kenapa? Sholat witir itu bukan penutup di sholat pada malam itu, tapi penutup sholat di dalam satu majelis. Nah itu ya. Jadi penutup sholat ya, akhir ya, akhir ya, sholat terakhir di dalam satu majelis itu menurut sebagian pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i sah saja. Jadi karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika misalnya dia, tapi kalau dia yakin ya, kalau dia yakin dengan bakal sholat witir di rumah nantinya ya, karena sudah jadi kebiasaan dan juga pemahamannya seperti itu ya, itu sah-sah baik. Tapi itu tadi dia istilahnya tidak mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat qiyamul Ramadan sampai selesai bersama imam ya, termasuk sholat witir, maka dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya sholat witir ya. Kemudian setelah sholat witir ada namanya sholat id ya, sholat id, sholat dua hari raya ya, kedudukannya ya. Sholat dua hari raya ya. Makanya sholat 2 hari raya itu termasuk sholat yang paling digemari umat Islam sedunia ya. Karena memang kedudukannya juga tinggi ya. Bahkan ada wong itu setahun angat tuh 2 kali itulah dia sholat ya. Pernah ketemu model tuh Pak ya sering. Setahun angat tuh cuma 2 kali itulah dia ke masjid ya. Apa? Sholat hari raya, Idul Adha dengan Idul Fitri. Dan pakaiannya juga paling baru biasanya yang model itu paling bagus. Nah, pokoknya wong lebaran dia mikut lebaran paling bagus ya, istilahnya lebarannya. Wong puasa dia tidak mikut ya, serahlah wong puasa serah, yang penting dia mikut lebaran yang model-model. Yo namanya manusia ya, namanya manusia ya, ada yang model itu ya. Jadi ya cak mana model itu Pak Ustaz hukumnya? Ya dosa dibahas hukumnya dulu. Yang penting dia jadilah masuk ke masjid juga. Untung-untungan dia galak 2 kali ke masjid, berarti ada istilahnya, ada sinyalnya dikit jadilah. Mungkin dengan sinyalnya 2 kali ke masjid setahun, ya tahun depannya nak mulai sholat Jumat apa dak ya, apa sholat yang lainnya. Nah, jadi jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sholat 2 hari raya. Nah, setelah sholat 2 hari raya baru sholat baru sholat tarawih ya. Baru sholat tarawih ya. Nah sholat tarawih ini apa namanya juga penting
Karena apa? Sholat tarawih ini menyempurnakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Termasuk juga ibadah puasa, gitu ya. Termasuk juga ibadah puasa. Ini kesempurnaannya itu dipengaruhi juga oleh sholat tarawih, ya. Sholat tarawih. Kalau dalam bahasa dalam penilaian itu mungkin kalau wong itu puasa terus sholat tarawih. Nah, kalau dalam penilaian cara budak kuliah itu nilainya A+. Ya, A+, ya. Nah, kalau yang tidak puasa, tidak tarawih itu apes ya. Yang benar. Ya, tidak puasa, tidak tarawih, apes dia. Ya, rugi ya apa? Ada kesempatan untuk beribadah, untuk mendekatkan diri, diberikan waktu yang apa selonggar-longgarnya oleh Allah, kok tidak dimanfaatkan, itu namanya apes. Jadi ketika misalnya puasa tidak tarawih, yaitu apa nilainya berkurang, ya istilah. Apa saja itu baik kira-kira ya, nilainya berkurang, ya. Bukan kok salah, tidak ya, tapi mengurangi kesempurnaan. Ya, itu. Ada juga yang tidak puasa tapi melok tarawih. Ada yang mana? Nah ini namanya terbalik ya. Nah, yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan. Ini terbalik kerangka berpikirnya. Logika terbalik. Tapi yang namanya manusia banyak ada yang model itu. Tidak baca gitu menafikan. Ya, yang senang apa logika terbalik itu kan juga banyak ya. Ya, dia puasa tidak tapi melok tarawih dan lain sebagainya. Ketika ditanya, lah kamu macam mana puasa tidak melok tarawih? Jadilah Pak Ustaz ya. Tidak baca puasa melok tarawih jadilah katanya. Jawabannya kan. Jadilah katanya sudah. Nah, kalau yang muda itu ditanggung dewe kan. Nah, itu kan tanggungan kita dewe. Jadi seperti itulah ya apa namanya klasifikasi dari ibadah-ibadah sunnah. Itu termasuk sholat ya, termasuk sholat tadinya. Sholat tadi. Nah setelah sholat tarawih baru namanya sholat duha ya. Sholat duha dan lain sebagainya ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah itu dari bagian sholat. Ada juga klasifikasi dari ibadah puasa, ya. Ibadah ada puasa. Ada klasifikasinya kalau. Ya. Kalau klasifikasi dari ibadah puasa, pertama ibadah puasa wajib, ibadah puasa sunnah. Nah, ibadah puasa sunnah itu yang paling tinggi sebenarnya puasa Nabi Daud, ya. Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu puasa sari tidak ya. Puasa sari tidak, sari puasa sari tidak. Nah, ini ya. Susah tuh, Pak, ya. Puasa. Kemudian baru puasa Senin Kemis. Nah, terus ada namanya puasa dahar. Puasa dahar itu puasa selamanya. Ya. Ya, tiap hari puasa. Nah, puasa seperti ini itu tergantung niatnya, Pak. Ya, puasa dahar ini ya. Ada sebagian riwayat menyatakan itu makruh ya makruh puasa dahar, puasa selama-lamanya. Tapi kalau misalnya itu ada kalau niatnya dikaitkan untuk mempertebal iman, untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah ya. Nah, itu tapi kalau niatnya untuk masa ilmu, tidak boleh ya. Puasa misalnya. Untuk dulu kan banyak Pak, santri-santri dulu ya. Puasa 40 hari. Puasa mute 7 hari. Untuk apa? Wah, ini untuk apa ilmu pelet. Untuk ilmu kebal, untuk ilmu macam-macam lah dulu ya. Zaman dulu masih berlaku. Zaman sekarang nggak lagi ya yang model-model ya. Nah, yang puasa-puasa yang model ini sebenarnya tidak bagus ya. Tidak bagus puasa-puasa yang model itu. Karena apa? Karena apa namanya tidak didasari dengan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tendensi lain yang bersifat
selain Allah ya. Puasa apa namanya, kenapa disarankan oleh para ulama yang puasa yang model itu ya, puasa 7 hari kamu bakal misalnya bisa dapat ilmu ini, tapi malamnya sholat tahajud. Itu sebenarnya mereka tuh nak melatih wong itu biar sholat malam dengan puasa, bukan kok ilmunya itu yang jadi tujuan ya. Iya, sebenarnya para ulama itu nak melatih seseorang itu biar biasa sholat malam, biar terbiasa berpuasa. Nah, ketika sudah apa namanya sudah terlatih sholat malam dan sholat berpuasa, maka sebenarnya ilmu-ilmu yang model itu sudah tidak penting lagi ya. Jadi awalnya seperti itu, tapi karena banyak disalahpahami, akhirnya ya sudah bablasan ya. Dia nak puasa kalau ngamalkan ilmu baik, nak berzikir kalau nak ngamalkan ilmu baik, kalau tidak ngamalkan ilmu dia tidak berzikir. Nah ini yang salah atau perlu diluruskan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kira-kira penjelasan pada pagi hari ini. Nah, jam 6 lewat ya, habis pula waktunya. Jadi mukaddimahnya sepanjang hidup ya. Jadi pada pagi hari ini kita menerangkan atau paling tidak kita mendapat mengingat kembali ya, bahwasanya dalam ibadah itu kita harus, kalau bisa kita mendahulukan mana yang lebih penting atau lebih dahulu. Jangan kita terutama dalam hal antara kita bisa menakar mana perkara yang wajib, mana perkara yang sunnah ya. Jangan karena kita karena perkara yang sunnah kita justru meninggalkan perkara yang wajib. Nah, ini tidak bagus. Kalaupun bisa dikerjakan semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak galau sifatnya ada pilihan yang mendesak, maka utamakanlah mengerjakan yang wajib terlebih dahulu. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan, pada Allah mohon diampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.